Apa yang terjadi ketika pasukan asing, berseragam loreng dan bersenjatakan keyakinan, memasuki tanah paling sensitif di dunia? Apakah ini misi perdamaian, atau awal dari perang besar? Dunia membeku. Kamera internasional tertuju pada satu bendera, merah putih. Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Kita sama-sama doakan semoga anggota TNI kita diberikan kekuatan dan kesehatan, amin. Langit pagi di Rafah, Gaza, diselimuti debu dan gema azan yang menggantung lirih. Warga baru saja bangun dari tidur yang tak nyenyak, seperti biasa, dentuman semalam menyisakan trauma. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Suara langkah-langkah berat datang dari arah selatan. Bukan tank Israel. Bukan suara drone. Tapi derap ratusan prajurit asing, menyusuri perbatasan dengan rapi dan tenang. Di dada mereka, terpampang bendera Indonesia. TNI Perdamaian, itulah nama yang kini menggema di ruang-ruang berita global. Namun, pagi itu, mereka bukan hanya membawa misi kemanusiaan. Mereka membawa keputusan. Kita bukan datang untuk menguasai. Kita datang untuk mengakhiri kekuasaan yang menindas, ujar Letkol Ari Surya, komandan pasukan perdamaian itu, dalam bahasa Arab fasih di hadapan warga Gaza yang berkumpul di lapangan utama. Warga terdiam. Beberapa menangis. Tak percaya bahwa untuk pertama kalinya, pasukan luar datang bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Namun, pihak lain justru melihat ini sebagai ancaman langsung. TNI masuk Gaza, provokasi berbaju perdamaian. Judul itu muncul di siaran CNN dan Times of Israel. Israel mulai memobilisasi cadangan. Gedung Putih gelisah. Uni Eropa terpecah. Dan dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Apakah benar TNI datang hanya untuk misi damai? Atau ada kekuatan besar di balik gerakannya yang tenang? Tanda panah kanan tebal dua ketegangan meningkat, ketika satu tembakan dilepaskan dari arah pemukiman Yahudi di tepi barat. Sniper, jatuhkan diri. Letkol Ari langsung melindungi dua anak kecil Palestina yang ikut menyambut rombongan. Peluru menancap di dinding beton setinggi 5 meter, hanya sejengkal dari kepala mereka. Suara tembakan itu bukan sembarangan. Itu sinyal. Serangan diam-diam. Bukan peringatan, tapi tantangan. TNI bergerak cepat. Posisi bertahan. Tidak membalas. Tapi mencatat koordinat. Jangan balas tembakan, seru Ari dengan nada tegas. Kita tetap misi perdamaian. Tapi catat semua. Kita akan buka di Dewan PBB. Namun situasi di lapangan berubah panas. Warga Gaza marah. Sudah puluhan tahun kami hidup di bawah blokade. Jangan hanya bicara damai, tunjukkan siapa yang di pihak kami. Kami lelah jadi korban diplomasi kosong. Kalau TNI tidak bertindak, lebih baik kalian pergi. Sementara itu, di Yerusalem, Kabinet Perang Israel langsung bersidang darurat. Mereka menyatakan wilayah tepi barat dan Gaza sebagai zona merah yang terancam oleh intervensi asing. Dan di markas IDF, muncul perintah. Usir atau lumpuhkan siapapun yang mendekat ke pemukiman Yahudi. Di sisi lain, tekanan juga datang dari internal. Markas besar PBB di Jenewa memanggil kepala misi TNI Perdamaian. Mereka mempertanyakan mandat. Apakah benar kalian mulai mengevakuasi warga Yahudi dari tepi barat? Apakah kalian memaksa keluarga Zionis keluar dari wilayah yang disengketakan? Apakah ini masih disebut perdamaian? Letkol Ari menatap mata para diplomat itu dengan tenang. Kami tidak mengusir siapapun. Kami hanya mengembalikan yang dirampas. Dan di malam hari itu, terjadi hal yang membuat dunia benar-benar gegar. Konvoi truk TNI terekam membawa puluhan keluarga Yahudi, bukan untuk diasingkan, tetapi untuk dikumpulkan di zona perlindungan. Sebuah wilayah netral yang sebelumnya tak diakui oleh Israel maupun Palestina, Han Al-Ahmar. Tapi dari balik reruntuhan sekolah tua di sana, ada satu keluarga yang menolak evakuasi. Seorang perempuan Yahudi tua, dan cucunya. Dengan satu pernyataan yang mengubah segalanya. Kami tidak ingin kembali ke Israel. Kami lebih aman bersama tentara Indonesia. Ketegangan mencapai puncak.
Kedutaan Besar Israel di PBB resmi menuduh Indonesia melakukan kolonisasi berkedok kemanusiaan. Dan untuk pertama kalinya sejak 1967, pasukan elit IDF diturunkan ke Gaza. Mereka bukan hanya datang untuk merebut kembali wilayah. Mereka datang untuk menghancurkan kepercayaan. Malam itu, cahaya merah berkedip dari langit Gaza. Bukan ledakan. Bukan flare. Tapi drone, bukan dari Israel, bukan juga dari Palestina. Drone-drone itu membawa bendera kecil PBB dan lambang Garuda. Di markas misi TNI Perdamaian, seorang perwira muda bernama Kapten Damar memantau pergerakan musuh lewat layar hitam putih. Ia menahan napas saat melihat siluet pasukan IDF mendekat dari utara. Tiba-tiba, sinyal radar mendeteksi sesuatu yang tak biasa. "Pak, ada pasukan lain yang bergerak dari arah timur. Tapi bukan IDF. Bukan warga lokal juga." Bendera apa itu? Ya Allah, itu bukan bendera. Itu emblem privat militer. Black Falcon Group. Letkol Ari berdiri tegak. Wajahnya mengeras. Black Falcon, tentara bayaran dari Eropa Timur, dikenal sebagai tangan kanan gelap Israel di kawasan konflik. Mereka masuk ke sini berarti Israel sudah melewati batas diplomasi, gumam Ari. Kita tak lagi bicara tentang perdamaian. Ini provokasi terbuka. Sementara itu, di tepi barat, keluarga Yahudi yang ditampung TNI mulai menerima tekanan keras. Beberapa dari mereka diam-diam dijadikan target oleh kelompok ekstremis dari dua sisi, sayap kanan Israel dan milisi lokal yang menganggap semua Yahudi adalah musuh. Salah satu anak yang kemarin ditolong, Levi Ben Ami, 11 tahun, menghilang saat pergi mengambil air. Beberapa jam kemudian, dia ditemukan di reruntuhan sekolah tua. Tak sadarkan diri. Di tangannya ada secarik kertas. "Kalian bilang ini misi damai. Tapi kalian tak bisa lindungi satu anak pun. Pergilah dari tanah ini." Letkol Ari membaca pesan itu dengan mata merah. "Damar, aktifkan rencana cadangan. Kita mulai operasi sapu matahari. Kita bersihkan jalur-jalur ekstremis dari dua arah." Namun, saat operasi dimulai, muncul suara dari radio lapangan. Suara yang tak asing. "Jangan lakukan itu, Ari. Jangan bawa nama Indonesia dalam perang orang lain. Tapi jika kau lanjut, aku akan hentikanmu. Dengan caraku sendiri." Letkol Ari terdiam. Itu suara Mayor Jenderal Hamzah, mantan komandannya di TNI, yang seharusnya pensiun 3 tahun lalu, tapi sekarang muncul di jalur komunikasi musuh. Twist ini memecah formasi. Apa hubungan Hamzah dengan Black Falcon? Mengapa ia menentang misi perdamaian yang ia dulu rancang sendiri? Dan yang lebih mengejutkan, di markas PBB, seorang diplomat Indonesia mengundurkan diri secara tiba-tiba, menyebut adanya perpecahan internal dalam komando misi. Ketegangan meningkat. Aliansi terguncang. Siapa sebenarnya yang membawa misi damai, dan siapa yang menjualnya demi agenda global? Langit Gaza tak lagi tenang. Drone-dronenya diambil alih. Satu persatu jatuh terbakar di gurun pasir. Sinyal komunikasi TNI terganggu. Satelit pengintai mereka dibutakan oleh serangan elektronik misterius. Letkol Ari berdiri di atas menara pengawas, menatap langit kelabu yang kini tanpa bintang. "Ini bukan lagi operasi. Ini sabotase," ucapnya pelan. "Mereka ingin membuat kita lumpuh, tanpa menembakkan satu peluru pun." Di ruang taktis, Kapten Damar berusaha keras mengembalikan kendali sistem. Tapi gangguan datang bertubi-tubi. Sumber serangannya tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam jaringan mereka sendiri. "Pak, ada perintah pembatalan misi yang dikirim dari Jakarta," teriak salah satu operator. Dikirim oleh Mayor Jenderal Hamzah, dengan kode otoritas penuh. Letkol Ari menggertakkan gigi. Tak mungkin. Hamzah bukan lagi bagian dari komando aktif. Tapi sistem menganggap perintahnya valid, Pak. Dan pasukan cadangan kita, kini ditahan di Ciprus oleh pasukan PBB. Jebakan. Seluruh kekuatan TNI yang dikirim ke Gaza kini seperti terisolasi, tanpa dukungan, dan terancam dianggap sebagai pasukan liar oleh komunitas internasional. Sementara itu, dari utara Gaza, pasukan Black Falcon mulai memasuki perkampungan Yahudi yang telah dievakuasi oleh TNI sebelumnya.
Mereka tidak datang untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk membakar bukti. Levi Ben-Ami yang sempat diselamatkan TNI, diculik kembali dan dibawa untuk diinterogasi. Anak itu dianggap alat propaganda yang bisa menjatuhkan citra Israel di dunia internasional. Mereka akan membunuh anak itu, lalu menyalahkan kita, kata Ari Liri. Kita tidak bisa diam. Letkol Ari mengumpulkan pasukannya. Ia tahu apa yang akan ia katakan berisiko dianggap pembangkangan. Tapi ia tetap berdiri tegak di tengah para prajuritnya. Jika kalian ingin pulang sekarang, saya takkan tahan. Tapi jika kita pergi hari ini, anak-anak yang kita lindungi akan mati esok pagi. Hari ini, kita bukan sekadar tentara. Kita manusia. Kita penjaga terakhir dari yang tertindas. Tidak satu pun prajurit bergerak meninggalkan barisan. Semuanya tetap berdiri. Sementara itu, di Jakarta, sebuah rekaman bocor muncul di layar ponsel seorang wartawan investigasi. Hamzah diundang oleh agen luar negeri untuk menyabotase misi ini. Dengan imbalan saham perusahaan tambang fosfat di Negev. Video itu viral dalam hitungan jam. Nama Indonesia jadi perbincangan di seluruh dunia, antara pengkhianatan atau harapan terakhir. Tengah malam. Langit Gaza kembali menyala. Tapi bukan karena bom. Tapi karena pasukan TNI perdamaian kembali bergerak. Tak lagi menunggu mandat. Tak lagi bergantung pada politik. Mereka bergerak karena hati nurani. Gaza, pukul 3.47 dini hari. Dalam keheningan, denting pelat besi bersentuhan. Pasukan TNI perdamaian mengenakan helm tempur, mengganti mode senjata dari defense ke taktikal non-lethal, lalu merayap pelan ke arah barat. Tujuan mereka hanya satu, menyelamatkan Levi Ben-Ami. Operasi ini tidak ada dalam protokol. Tapi kita tidak akan biarkan anak itu mati demi permainan politik, bisik Letkol Ari di radio. Pasukan dibagi 3 regu. Regu intai dipimpin Sersan Niko, memasuki reruntuhan sekolah di Han Al-Ahmar. Regu taktis dipimpin Kapten Damar, membuka jalur ke markas rahasia Black Falcon. Regu evakuasi siap dengan drone medis dan kendaraan lapis baja. Tiba-tiba, ledakan menghantam sisi kanan formasi. Pasukan Black Falcon ternyata telah mendeteksi pergerakan TNI. Peluru-peluru karet dan gas air mata ditembakkan, bukan untuk melumpuhkan, tapi untuk mempermalukan, seolah-olah TNI hanyalah pasukan sipil yang salah tempat. Mereka ingin membuat kita terlihat brutal jika melawan, dan terlihat lemah jika diam. Mereka perang dengan opini dunia, bukan senjata, gumam Damar. Namun Letkol Ari punya rencana kejutan. Dia mengaktifkan sistem siaran langsung dari helm tempur semua pasukan. Video real-time dikirim langsung ke akun resmi PBB dan media global. Seluruh dunia melihat bagaimana anak-anak Palestina dilindungi oleh tentara Indonesia. Bagaimana tentara bayaran menyeret bocah Yahudi ke ruang bawah tanah. Dan bagaimana komando TNI tak melepaskan satu peluru pun, namun tetap melindungi warga sipil. Dunia bergetar. Di studio CNN, komentator militer terdiam. Di Knesset, fraksi moderat memprotes tindakan Black Falcon. Di jalanan Jakarta, rakyat Indonesia menggelar salat hajat berjamaah. Untuk para prajurit kita, semoga pulang dengan kehormatan. Sementara itu di lapangan, Kapten Damar berhasil menyusup ke bunker tempat Levi disekap. Anak itu lemah, tapi masih hidup. Ia menangis pelan saat melihat bendera merah putih di seragam Damar. Kau kembali. Tentu. Kita belum selesai bermain sepak bola, kan? Jawab Damar tersenyum. Namun, saat mereka hampir keluar, bung! Lorong bunker runtuh separuh. Damar terdorong menindih Levi untuk melindunginya. Radio terputus. Kamera gelap. Letkol Ari berteriak melalui radio, Damar. Jawab aku, Damar. Tak ada jawaban. Apakah Damar dan Levi masih hidup? Atau, mereka terkubur dalam misi yang telah dianggap gila oleh dunia? Hening. Monitor pusat kendali gelap. Radio statis. Letkol Ari menggenggam helm tempurnya. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya basah. Di layar drone, hanya reruntuhan dan debu. Posisi Kapten Damar hilang. Levi tidak terdeteksi. Kita tak bisa tinggal diam, ucap Ari. Kirimkan unit penyelamat.
Lewat jalur air bawah tanah Han Al-Ahmar. Mereka pasti ada di sana. Namun saat tim penyelamat bersiap, alarm pusat komando berbunyi keras. Sinyal koordinat pasukan TNI telah bocor. Ratusan titik laser inframerah menyorot dari gedung-gedung sekeliling. Black Falcon telah mengetahui posisi semua regu TNI di lapangan. Siapa yang membocorkan data kita? Bentak Ari. Semua orang diam. Tak ada jawaban. Sersan teknisi Andre tiba-tiba berdiri, menurunkan headsetnya perlahan. Pak, data kita bocor bukan dari luar, tapi dari server internal, dikendalikan lewat protokol backdoor dari Jakarta. Letkol Ari terdiam. Perlahan, ia menatap satu nama di sistem login. Kode, HAMS 47. Akses, Komando Strategis Nasional. Perintah, nonaktifkan regu 0203. Izinkan intervensi Black Falcon. Hamzah, bisik Ari lirih. Dia bukan hanya mengkhianati bangsa, dia menjual anak-anak ini demi tambang di gurun Negev. Tiba-tiba, layar pusat komando menyala. Video call masuk. Nama pengirim, Maijen, Purnawirawan, Hamzah. Di belakangnya, terlihat ruangan gelap, lambang Black Falcon di dinding. Ari, aku pernah jadi mentormu. Tapi kau terlalu bersih untuk dunia ini. Apa salahnya berdagang demi stabilitas? Kau pikir perdamaian itu gratis? Ari membalas dengan suara dingin. Dan kau pikir pengkhianatan akan bertahan selamanya? Namun